berhenti dari berbuat dosa adalah ampunan Allah. Targetnya bersih di hari ini. Bersih hari ini aja dulu. Kemudian ketemu besok, bersih lagi. Ketemu besok, bersih. Targetkan per hari adalah bersih dari berbuat dosa. Itu namanya taubat. Sanajan loba nu datang. Saha nu datang teh? Setan. Pating kaletrok neangan lawang. Pangti kaletrok ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, menggoda aku kurilingan eta teh ngadodo urang. Cacakan geus boga dikit. Kumaha can boga dikit? Pating kuriling neangan lawang. Pating kaletrok kana pantoh hate. Tapi kurang tadi Tuh pinter orang Sumedang. Hari turunan kerajaan mah kedah pinter nyanyi Sunda tuh. Itu orang mana? Sunda. Buktinya apa? Itu nyanyi Sunda. Identitas wajib bangga kan? Nuria teu bisa digantian ku rupa. Nuria teu bisa digantian ku harta. Teu bisa digantian ku nanaon eta Nuria teh ti Allah ya Allah. Mau bayar berapa? Ke guru kita sudah memberi modal itu. Tak terbeli dengan harta apapun. Karena harta semuanya kita miliki ini akan kita tinggalkan. Akan dibawa mati kalau harta ini berkah digunakan untuk ibadah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan yang mulia Guru Agung Tuan Syekh Muhammad Abdullah Usaikullah Maslim. Semoga Allah senantiasa limpahkan karunia sehat jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya, tambah-tambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Wakil Takin Abah Awas, Bapak Kiai Haji A.A. Kembar. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Pemangku Manakib Bapak Haji Taufik, Bunda Bilkis, dan seluruh bidadari Manakib Sumedang, Bapak Kiai, para ustadz, para ulama, sesepuh, Iwan Awad Pondok Pesantren Suryalaya Silalasa. Semoga Allah senantiasa berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah.
Pertama-tama saya ingin mengucap hatur miliun nuhun kepada yang telah menyambut kedatangan kami dengan sangat baik sekali, dengan hangat. Bunda Ratu, Teh Yanti Geo, Neng Susi, Neng Oce, Teh Susi, Bunda Bilkis, dan semuanya menyambut dengan penuh rasa hangat, dengan penuh kebaikan. Saya benar-benar merasa bahwa di sini adalah benar-benar keluarga. Mohon maafkan saya apabila saya dan kami bertiga salah adab. Mohon maaf. Tadi pagi kami telah diajak oleh Teh Susi dan kawan-kawan untuk bersilaturahmi di keraton. Mohon sampaikan permohonan maaf kami apabila kami ada salah adab. Maafkan. Dan saya sangat bersyukur sekali karena amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah telah berjalan di keraton. Betul ya Bunda? Alhamdulillah. Amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah kebutuhan seluruh manusia yang masih punya nyawa. Siapa saja makhluk hidup jenisnya seperti kita semua, yaitu manusia yang masih bernyawa, solusinya untuk segala persoalan hidup baik dunia akhirat ya ini. Oleh karena itu, ketika kita senantiasa hadir di tempat manaki, semata-mata kita ingin menjemput kesucian jiwa. Mengapa kita jemput kesucian itu? Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh bayi ketika masih di dalam kandungan itu adalah ruh suci. Ketika kembali, otomatis harus dalam keadaan suci. Tetapi begitu kita keluar dari rahim ibu, berjalan mengikuti fase-fase kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, tanpa kita sadari kita menghirup oksigen dengan gratis, sekaligus juga kita mengakumulasi salah dan dosa. Betul nggak? Hebat kalau ada manusia yang tidak punya dosa. Manusia pasti tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, kita mendekat, merapat kepada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dicintai oleh guru kita semua, adalah tempat-tempat di mana tempat tersebut adalah majelis zikir. Kita di situ dapat bersama-sama melebur apa? Dosa. Berhenti dari berbuat dosa adalah ampunan Allah. Targetnya bersih di hari ini. Bersih hari ini aja dulu. Kemudian ketemu besok, bersih lagi. Ketemu besok, bersih. Targetkan per hari adalah bersih dari berbuat dosa. Itu namanya taubat. Ya. Jadi berhenti dari berbuat dosa adalah ampunan Allah. Tetapi tidak mudah menggapai ampunan Allah itu. Wazari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau menggapai ampunan Allah. Tetapi
Tapi ternyata kenyataannya bersegera atau menyegerakan diri untuk menggapai ampunan Allah itu tidak mudah. Sepanjang kita masih memiliki dosa, apalagi dosa kita dosa besar, tidak mudah. Kecuali kita dipertemukan dengan cahaya. Dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipkan di dalam kolbunya dan diberikan kepada kolbu kita yang membutuhkan supaya kolbu kita selalu hidup. Maka ditanamkan di dalam kolbu-kolbu manusia yang membutuhkan kolbu yang hidup itu adalah apa? Benih tauhid. Benih tauhid. Benih yang ditanamkan adalah dari kolbu manusia yang hatinya, yang kolbunya selalu hidup bersama dengan Allah. Supaya begitu ditanamkan kepada manusia-manusia yang kolbunya, yang hatinya selama ini selalu gelap dan lupa kepada Allah, maka di situ ditanamkan akhirnya kolbunya menjadi bercahaya. Bercahaya karena la ilaha illallah. Cahaya ya ilaha illallah. Sehingga itu bisa berbuah. Benih yang subur apabila ditanam oleh petaninya, oleh ahlinya, itu akan menghasilkan buah yang baik. Buah daripada la ilaha illallah adalah apa? Akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang manis, akhlak yang indah, budi pekerti yang luhur, yang semua sudah dipaparkan di dalam tanbih. Kita berguru kepada guru akhlak yang hidup, bukan kepada buku, tetapi guru akhlak. Oleh karena itu, kita hadir di manakib seperti ini juga, sekaligus kita juga sekolah, menyekolahkan akhlak kita. Itu saya. Mohon maaf, yang saya sampaikan ini adalah nasihat buat diri saya, bukan untuk orang lain, buat diri saya. Tidak untuk orang lain. Belajar membersihkan diri, belajar meniadakan diri. Ketika saya memperoleh tugas dari pengarsa Abah, saya mulailah berkhidmat, bertugas di manakib. Saya katakan kepada Abah, Abah, Ice ini bodoh, mumpung bodoh, mau diajar. Apa yang harus saya sampaikan? Apa yang harus disampaikan Abah? Sampaikan apa yang sudah kamu amalkan. Setinggi-tingginya ilmu, seluas-luasnya ilmu, kalau tidak diamalkan, untuk apa? Jangan disampaikan, nanti jadi dosa. Jadi apa yang sudah kamu lakukan, sampaikan. Say what you do what you say. Begitu kata ilmu kepemimpinan. Yes. Say what you do. Sampaikan apa yang sudah kau lakukan, dan lakukan yang sudah kau sampaikan. Jadi yang disampaikan oleh saya ini bukan untuk menasehati orang lain, tapi untuk menasehati diri saya sendiri. Alhamdulillah Abah sedang meriadohkan kami anak-anaknya. Karena kami sebagai anak Duriah, kami juga ingin seperti ibu bapak menjadi anak Duriah. Dan tak mudah menjadi anak Duriah ternyata. Harus menggal kepala dulu, menyimpan kepala, kemudian bergerak berjalan tanpa kepala, melepas jaket kebesaran. Dan alhamdulillah Abah sedang meriadohkan kami. Kamu harus belajar untuk menjadi bukan siapa-siapa. Semakin banyak orang mengata, semakin kelihatan perilaku sekecil apapun salah, sikap yang salah, ucapan yang salah, makin kelihatan. Ini saya sedang diuji ini. Bukan hebat saya ini. Seperti sedang dimuliakan, padahal saya sedang diuji. Mampu nggak kamu membawa diri kamu? Mampu nggak kamu melepas siapa kamu? Ketika semakin dimuliakan sama manusia, kamu jadi sombong nggak nih? Jangan-jangan kamu jadi lupa diri.
Jangan-jangan kamu makin lupa dari mana kamu berasal. Jadi alhamdulillah, begitu tugas turun dari Abah, saya yang bodoh ini adalah niatnya adalah untuk pesantren kepada para kiai di tempat menakif, belajar kepada ibu-ibu, belajar kepada bapak-bapak. Semua yang berada di hadapan saya adalah guru buat saya. Kepada orang sombong, saya belajar untuk rendah diri, rendah hati. Kepada orang yang tidak sopan, saya belajar adab. Kepada yang pemarah, belajar sabar. Kepada anak kecil yang jatuh bangun, dari situ saya belajar tentang semangat hidup. Kepada yang pintar, saya belajar bagaimana mengamalkan ilmu dan kuat amal. Kepada orang bodoh, belajar rendah hati, belajar menjadi bukan siapa-siapa. Banyak ilmu di sini, bukan ilmu yang dari kitab aja, tapi ilmu kehidupan. Dan itu manfaatnya adalah buat diri saya. Dari Purwakarta datang ke sini untuk menaki, saya belajar apa? Belajar tentang istiqomah. Dari ibu-ibu yang memakai baju seragam, saya belajar apa? Belajar kesetaraan, belajar menyamakan frekuensi, belajar menyamakan hati. Dari ibu-ibu yang sudah sepuh, saya belajar apa? Belajar ingin istiqomah, ingin solehah seperti ibu. Supaya apa? Saya juga diberi panjang umur oleh Allah dan umur tersebut digunakan untuk ibadah. Dari anak muda saya belajar tentang apa? Malu kalau saya nggak giat. Masa anak muda aja rajin? Ini udah tua kayak begini. Jadi di sini kita semua tempat belajar. Bukan tanpa maksud kita dikumpulkan oleh guru kita. Allah yang mengumpulkan ini melalui berkat karomah Tuhan Syekh. Dipersatukan. Dan kita bertemu dengan orang-orang soleh-solehah. Kita bukan hanya di sini nanti, di kehidupan nanti kita akan tetap dibersamakan apabila kita benar-benar mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh guru kita. Dalam kitab Al-Bunya, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, juz 2 halaman 165, wajib bagi seorang mursyid untuk terus-menerus berada di bawah bimbingan guru mursyid atau syekh mursyid. Wajib untuk mengikutinya, mengikuti bimbingannya, dan wajib untuk meyakininya bahwa syekh mursyid adalah wasilah, perantara, penghubung kita kepada Allah. Penghubung kita kepada Allah, usul kita kepada Allah, diusulkan oleh guru kita, dipulangkan, diantar. Kita tidak mengenal Allah. Sama seperti saya pengen bertemu Raja Muda di Sumedang, enggak tiba-tiba datang ke Keraton Sumedang, kemudian manjat lewat belakang, wah bisa-bisa saya kena hukuman. Melalui siapa? Melalui orang dalam, melalui wasilah, perantara, penghubung, barulah akan bertemu dengan Raja. Begitu. Sama. Jangan merasa hebat bahwa saya sudah mengenal Allah. Wah, hebat sekali. Kita hidup banyak lupanya, Masya Allah. Banyak lupanya. Dosa besar kita lupa kepada Allah itu. Lupa kepada Allah, dosa besar sama dengan tidak syukur nikmat. Bersegeralah memperoleh ampunan Allah, bertemu dengan cahaya. Kita bersyukur sudah bertemu dengan cahaya. Tinggal komitmen kita, mau tidak itu diamalkan. Mau tidak diamalkan, Ibu? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu ditanamkan di dalam qalbu. Sudah ditetapkan di dalam qalbu, itu bibit iman itu. Untuk modal kita dunia dan akhirat. Karena kita di dunia pengen selamat, di akhirat pengen selamat. Tuh yang ada
ada di dalam kolbu itu. La ilaha illallah. Sebagai bentuk rasa syukur kita adalah lisan kita senantiasa berzikir, perbuatan kita, amal ibadah kita dijaga, hati kita, kolbu kita. Sebagai bentuk rasa syukur adalah mengingat Allah. Karena bersyukur hanya dengan lisan aja, ini ada batasnya, ada lupanya. Begitu kita makan, kita sudah tidak bisa lagi mengucap zikir apa-apa. Betul nggak? Sholat ada waktunya, sedekah ada waktunya, berbuat baik ada waktunya, ada waktu-waktu tertentu. Yang tidak ada batas ruang dan waktu apa? Zikir yang ada di dalam kolbu. Itu modal hidup dunia dan akhirat. Tidak ada lagi solusi selain daripada mengingat Allah. Pengen apa, nggak mau apa. Ketika kita bersama dengan Allah, Allah tuh tahu maunya kita apa. Allah tuh tahu. Mendekat kepada yang maha kaya, diberi kekayaan. Mendekat kepada yang maha baik, diberi kebaikan. Mau apa, tidak mau apa, amalkan semua yang sudah diberikan oleh guru. Tinggal jalankan, amalkan secara istiqomah. Di Sumedang itu banyak ya, tempat manaki banyak sekali ya. Banyak. Kejar. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Wah, di luar banyak sekali orang-orang yang takut mati. Yang sebenar-benarnya yang mematikan itu bukan virus, tapi apa? Ketakutannya, kepanikannya. Virus apapun memang sudah ada. Sebelum kita mengenal COVID, segala macam virus kita sudah tahu. Tanpa adanya virus COVID, yang mati ya ada. Betul nggak? Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan saatnya kita meninggal dunia. Ada yang tahu di sini gitu? Siapa yang mau meninggal dunia? Kemarin saja kami, ketika malam malam Sabtu ya, sobat ke Abah nyuruh angkat tangan. Siapa yang tahu kalau kita mau mati hari ini? Siapa yang tahu hari akhir itu kapan? Tidak ada yang menjawab. Hari akhir itu adalah hari ini. Kalau hari ini kita tidak bersih, hari ini kita tidak hapus dosa, mau kapan? Jangan sok pede, karena malaikat itu mengintai, nggak lihat usia. Panas gitu? Oke. Siapa yang mau duluan? Ya kita mah happy-happy aja ya. Terserah Allah, mangga. Toh jangankan nyawa, badan kita, apapun kita tidak miliki. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kita mau ngumpet di mana juga nggak akan bisa ngumpet. Maut itu pasti ada. Tapi kita tidak akan dikejar mati karena kalbu kita hidup. Orang yang beriman itu tidak mati, pindah tempat. Jangan ngaku iman kalau cuma di lisan. Kalau hatinya tidak mengingat Allah, munafik namanya. Sama seperti kita sholat, Allahu Akbar. Seperti kita sedang menyembah Allah, padahal pikiran dan hati kita melayang-layang entah kemana. Itu saya. Makanya bersyukur dipertemukan dengan guru. Guru mengingatkan, nih modal buat kamu supaya kamu hidup di dunia, di akhirat. Pakai modal ini. Apa? Itu yang ada di dalam kolbu, yang sudah ditanamkan oleh guru kita semua. Gak akan lepas lagi itu. Pakai. Dina hati kuring, dina hati anjen, benar-benar hanta bisa ngejat, dibengket ku tali nuriat. Nanti nuriatnya pakai nuriat. Sanajan loba nu datang, saha nu datang teh? Setan. Pating kaletrok neangan
katro, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, menggoda kukurilingan, eta teh ngadodo urang. Cacakan geus boga dikit. Kumaha can boga dikit? Pating kuriling neangan lawang, pating kaletro kana panto hate, tapi kurang tadi tuh pinter orang Sumedang. Hari turunan kerajaan mah kedah pinter nyanyi Sunda tuh. Itu orang mana? Sunda. Buktinya apa? Itu nyanyi Sunda. Identitas, wajib bangga kan? Nuria teu bisa digantian ku rupa, Nuria teu bisa digantian ku harta, teu bisa digantian ku nanaon eta Nuria teh ti Allah ya Allah. Mau bayar berapa? Ke guru kita sudah memberi modal itu, tak terbeli dengan harta apapun. Karena harta semuanya kita miliki ini akan kita tinggalkan, akan dibawa mati kalau harta ini berkah digunakan untuk ibadah. Apa harta kita? Mata, hidung, telinga, tangan, kaki, semua alam fisik, alam kebendaan ini akan dibawa mati kalau dipakai ibadah. Kalau mulutnya zikir tetapi masih suka bergibah, mulai hari ini stop gibahnya. Kalau telinganya suka dipakai mendengar zikir, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, tetapi masih senang mendengar kejelekan orang lain, mulai hari ini stop. Ketika kita suka kepo, kalau misalkan satu hari kita nggak bergibah, aduh rasanya lapar. Mulai hari ini stop. Karena la ilaha illallah itu menghapus dosa besar, menghapus dosa, dosa yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan yang telah kita lakukan, dosa besar. Satu kali la ilaha illallah menghapus 4.000 dosa. Wah, kalau gitu aku mau ngumpulin dosa dulu Dikumpulin dari sejak kecil udah ada berapa puluh ribu tuh. Zikirnya adalah zikir yang ketika lisannya menyebut la ilaha illallah, kolbunya pun mengingat Allah, hidup mengingat Allah. Bukan mulutnya la ilaha illallah tapi kolbunya melayang-layang. Itu saya. Kan kita sedang berlatih. Kalau ingin sama-sama bersama guru, satu gerbong bersama guru, ikuti semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh pewarisnya, ikuti semuanya. Kalau kita mah tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya. Ya Allah, tidak punya apa-apa, nggak pengen apa-apa, semata-mata kita hanya ingin Allah. Maaf, Iwan yang belajar, berguru, bermursyid, itu ada 3 jenisnya. Ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Yang ingin dunia itu yang paling banyak. Yang ingin akhirat cuma sedikit. Yang paling sedikit adalah, yang paling sedikit dari yang sedikit adalah yang menginginkan Allah. Kita semua menginginkan Allah, walaupun awalnya adalah pengen dunia. Nggak apa-apa, ada kita masih di dunia, ya, tidak apa-apa. Berguru kepada guru yang masih hidup, berguru kepada guru yang masih hidup, dunia kita pun akan terjaga. Kita punya role model, akhlaknya, ilmunya, amalnya, apalagi kedermawanannya, apalagi cara berpakaiannya, apalagi kemesraannya kepada istri. Itu Umi teh suapin aja sama abang. Bapak suka begitu sama ibu. Karena mulai hari ini
Saya memperhatikan dulu masa saya lagi kecil ya, suka masuk ke kamar orang tua, ke kamar ibu bapak. Kalau waktu kecil dulu masuk ke kamar orang tua tuh nggak ketok juga masuk aja begitu. Kalau sekarang nggak ada, udah tua. Saya memperhatikan abah nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Ketika mau pergi keluar kota bersama dengan ibu, itu yang beresin koper baju-baju ibu tuh ya bapak. Saya nanya kepada ibu, Bu, kenapa bapak yang beres-beresin koper? Ya karena kata bapak kalau bapak yang beresin koper rapi. Bu, kenapa ya bapak nyuci sendiri? Ya karena kalau bapak yang nyuci bersih. Ibu mah gak kepake. Bu, itu bapak kok nyetrika sendiri? Ya kalau bapak nyetrikanya punya cara sendiri. Kalau ibu mah tidak bisa nyetrika serapi bapak. Kancing baju ibu copot, bapak yang ngejahit. Sepanjang mata saya hidup berada di dalam kepala saya seperti ini, tidak pernah melihat bapak memerintah ibu. Bu, ambilkan itu, ambilkan ini, bikin itu, bikin ini. Tidak pernah telunjuknya digunakan untuk memerintah istri. Kenapa tidak memerintah istri? Karena istrinya udah ngerti duluan. Ya iya. Orang ibu diajak tidur susah, ya menawarkan diri lah sebelum diajak. Seperti itu. Yang bapak itu, abah itu nggak pernah nyuruhnya ambilin minum. Orang sebelum bapak minum, ibu udah siapkan duluan bajunya segala macam. Sebelum disuruh sholat, ibu udah sholat duluan. Setiap kali bapak pulang dari mana, ibu selalu berada di atas sejadah. Jadi ketika seorang istri yang soleha itu mendukung karir suami. Pengen suami maju, ya istri jangan tidur aja. Maaf Bu, itu buat saya, dah saya kan istri bukan cowok. Berkah Bu, berkah insya Allah. Gitu. Ya buat siapa lagi kan? Kalau kita soleha, suami untuk siapa lagi? Kalaupun suami ada yang suka, ya gak apa-apa. Siap berbagi Bu? Nah bapak-bapak nu ngawalnya. Nah, kalau berbagi rizki gak apa-apa, sedekah namanya. Gitu. Berbagi badan yang susah itu. Susah ya, pengen ikhlas ya Bu ya. Susah. Berbagi sedekah harus. Jangankan suami, ya istri juga harus pintar, harus bagus urusan sedekah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Berinfak, bersedekah dalam keadaan susah dan senang. Belajar dari Abah, sakit sedekah, bahagia sedekah, sedih sedekah. Gak punya uang ya sedekah. Itu kalau kita ingin masuk dalam golongan ahli takwa, yaitu sedekah dalam keadaan, infak dalam keadaan susah dan senang. Kita harus mampu menahan amarah. Ketiganya kita harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. 3, siap nggak ibu? Sedekah mah nggak punya uang, senyum atuh. Nggak bisa senyum karena sakit gigi, punya tenaga, ya kan? Badan kita sudah nggak berdaya, doakan orang lain, itu sedekah juga itu, ya kan? Nahan marah, itu luar biasa. Ada yang pintar nahan marah di sini? Kenapa seseorang sudah mampu sedekah dalam keadaan susah dan senang? Kenapa seseorang mampu menahan marah? Kenapa seseorang mampu memaafkan? Karena dirinya udah nggak ada. Semua milik Allah, hatinya milik Allah. Yang membuat seseorang marah itu karena sakit hati. Ari hati usaha. Nah, itu nyeri.
sok gara ibu bapak napi orang nikah deui. Da meureus. Pak Jik nikah. Pak, abdi ikhlas bapak nikah. Hati-hati Pak kalau disuruh kawin, berarti bapak gak berharga. Karena kalau suami benar-benar dicintai dan punya harganya, gak boleh diambil orang. Jelas benar gak? Siga air ruki ya dia. Ya, tenang Pak, kita sedang belajar ikhlas nih. Ya betul. Mengapa kita ada rasa sakit hati, ada cemburu, ada kesal, ada sedih? Itu puncaknya dari marah itu. Sedih itu karena marah. Semua puncaknya dari marah. Kalau tidak marah itu nggak mungkin menetes air mata. Karena kecewa makanya menetes air mata. Kenapa bisa menetes air mata sedih? Karena hatinya milik dirinya. Coba kalau hatinya di situ ada Allah dan selalu hidup bersama Allah, dirinya tidak ada, ya sudah. Ini semua dari Allah. Jalaliyah jamaliyah dengan la ilaha illallah, itu yang tidak suka akan keluar, yang baik akan masuk ke dalam diri kita. Akan terfilter sendiri dengan la ilaha illallah. Kan kita dengan zikir ini kan ingin menggapai ridho Allah. Betul nggak? Ilahi anta maksudi waridho matlubi mahabbataka wa marifataka. Kita menggapai ridho Allah, menggapai cinta Allah, dan kita ridho nggak dengan segala ketentuan dan ketetapannya. Untuk memperoleh keridhoan itu, supaya kita ikhlas dengan la ilaha illallah itu, ikhlas akan otomatis datang sendiri. Nggak akan ada protes, nggak akan ada kesel, nggak akan ada marah. Hati itu bahagia aja, ikhlas, legowo, nggak pengen apa-apa. Cepat atau lambat kita pulang kepada Allah. Nggak bawa suami nggak bawa istri. Udah nggak ada, nafsu tuh udah nggak ada. Nafsu, amarah itu udah nggak ada. Ridho lillahi ta'ala, ikhlas. Nah untuk menggapai ikhlas itu kayak teori itu. Tapi kalau laksanakan dikir sebanyak-banyaknya sampai terasa zeronya, sampai terasa ikhlasnya, nah itu percaya sama saya, insya Allah itu tidak akan ada rasa sakit hati. Yang ada ya, terima kasih ya Allah, terima kasih. Berkat Engkau memberi ujian padaku, ternyata hatiku masih berfungsi. Sakit. Kan harus diuji. Kalau nggak ada yang uji, karena kita tahu hati kita masih fungsi, betul nggak? Begitu. Kenapa seseorang mampu memaafkan orang lain? Karena dirinya sudah tidak ada. Ya kan? Disakiti, lillahi ta'ala. Ditipu, lillahi ta'ala. Diomongin orang, lillahi ta'ala. Dijelek-jelekin, lillahi ta'ala. Dijatuhkan sama orang lain, didepak, digeser, dibanting, dijejak, diinjak. Mau diapain sama orang? Ada batasnya, ada expirednya. Mau ngajejek, teunggal terus ngajejek. Yang ngomongin orang ada berhentinya. Setiap masalah yang kita miliki itu, yang Allah beri kepada kita itu ada expirednya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Setiap masalah ada masa berlakunya. Ada expired date-nya. Tunggu saja expired berjalan, mengisi waktunya dengan la ilaha illallah sampai kita ketemu rasa ikhlas. Ikhlas. Mengapa ada orang jor-joran itu kalau sedekah? Kenapa? Karena tidak merasa memiliki harta itu. Mengapa Bunda Bilqis kalau sedekah, wah, dilempar-lemparin. Kade Bu, mobil mau di alun-alun. Ya Pak Haji. Ulah-ulah di alun-alun kan mobil. Coba. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, itu punya Allah. Harta yang diberikan kepada kita ini media untuk dikembalikan lagi di jalan Allah. Itu. Yang punya diuji dengan kepemilikannya, yang tidak punya diuji dengan kesabarannya. Kita semua diriadohkan loh. Diriadohkan. Kembar diriadohkan dengan tugas berat tapi mulianya. Istrinya diriadohkan dengan tugas-tugas AA-nya ditinggal-tinggal terus.
Ikhlas nggak nih ditinggal-tinggal? Kan seperti itu. Begitu juga sama, saya ninggalin suami, ikhlas nggak tuh ditinggal-tinggalin? Tapi saya sudah menawarkan sebuah solusi sama beliau. Ya, bilih terido di kantun-kantun, mangga bilih bade nikah deui mah. Kita bisa. Untuk apa? Gitu. Sok kalau mau silakan. Syaratnya saya mertua yang lebih baik daripada bapak saya. Susah ya? Gak ada tandingannya. Padahal itu mah ngeri. Ya lillahi ta'ala, kita sedang belajar ikhlas, semua sedang belajar ikhlas di sini. Semua sedang diridhokan oleh Allah. Jadi di sini hati-hati karena meskipun kita sudah memperoleh zikir dari guru kita, tuh setan itu kukurilingan, keterok. Karena panto mana nih panto yang bisa dimasukin oleh setan. Makanya kata pengarsa Abah kemarin kita sedang belajar zikir, justru harus kuat menghadapi hidup. Harus kuat menghadapi onak dan duri. Karena onak dan duri yang kita ketemu saat kita menjalani aktivitas kehidupan, itu yang akan menggoda istiqomahnya kita. Ih, geninganan geus dikir ngarebu-rebu teh jeung hutang can kebayar-bayar. Gitu. Ya enggak? Nah, ieu teh geninganannya. Tahajud geus 40 peting, ikuti semua yang ada di Amalia Mursyid 40 hari berjalan. Nah, hanya kabogoh teh acan ngalamar wae misalnya gitu. Itu mati teh naon itu gitu. Ya usaha teh bangkrut wae teu maju-maju. Coba. Semua itu mohon maaf kalau ini mematahkan diri sendiri ya, ini nasihat buat diri sendiri. Fokusnya adalah la ilaha illallah aja. Ketika kita fokus la ilaha illallah, semakin banyak zikirnya, semakin hidup kalbunya, semakin rapat ingatnya, ingat kepada Allahnya tidak bolong-bolong. Disitulah Allah tahu maunya kita mau apa. Kita ikuti aja maunya Allah, ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kata perwatuan Syekh Muhammad Abdul Ghafur Masih. Al-Qadiri anak sahabatnya kami makan Allah itu disebut Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.